Halo guys, masih di Cuan TV bareng gue Romi Baisto. Dan di video kali ini banyak yang nanya soal mobil Hyundai Grand Naviga gue ini. Lebih banyak nanya sih ke warna, terus juga perawatannya kayak gimana, ya kan. Jadi gue mau menjelaskan di sini kalau untuk Hyundai Grand Naviga gue kasih spek detail ke kalian, bukan spek detail sih lebih tepatnya. Ya apa aja yang udah gue rubah, bagaimana cara gue merawat, kenapa gue pakai Grand Naviga. Oke, yang pasti buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dulu dan jangan lupa untuk like dan share terlebih dahulu. Dan tonton video sampai habis. Oke, come on guys. Oke guys, jadi gue pengen jelasin ke kalian tentang Hyundai Grand Naviga ini. Jadi Hyundai Grand Naviga ini gue beli itu dari tangan pertama baru dari tahun 2011, dia manual transmission. Dan pengalaman gue pakai Hyundai Grand Naviga ini tidak banyak rewel ya menurut gue ya. Karena apa? Karena memang parts-parts yang dia ganti, yang dia minta ganti atau dia rusak ini memang sesuai dengan umurnya. Misalkan sudah 4 tahun, 5 tahun ya kan. Seperti halnya mungkin kayak kemarin gue baru ganti radiator, terus juga kompresor AC, ya kan, kompresor AC setelah 4 atau 5 tahun baru gue ganti gitu. Nah jadi buat kalian yang memang pengen beli Grand Naviga, menurut gue dengan harga yang mungkin sekarang sekitar 80 jutaan dengan mobil yang tampilannya menurut gue dari segi sejarahnya Hyundai, karena gue dulu pernah pakai juga Verna juga. Memang modelnya itu masih agak kaku, karena Transit itu masih agak kaku, dan di generasi Hyundai Grand Naviga ini modelnya itu sudah mengikuti zaman ataupun sudah lebih ke arah futuristik ya, karena yang gue dengar juga desainernya itu desainer dari Eropa juga. Nah untuk masalah modifikasi yang udah gue lakukan di sini, untuk yang pertama nih ya, mungkin udah dijelasin yang pas gue konten sama Kapten Adit waktu pertama kali mobil Hyundai Grand Naviga ini jadi. Tapi masih banyak yang mempertanyakan mobil ini warnanya apa. Nah jadi awal mulanya gue ini ngecat mobil ini, gue pengennya sebenarnya warna hitam ya. Nah Kapten Adit mempunyai ide dengan warna hitam dengan metalik hijau dan gold campurin ya kan, dan ternyata saat disemprotkan ke mobil ini kurang ya kan. Jadi warnanya tuh terlalu kalau menurut gue terlalu aneh lah, terlalu efek banget gitu kan. Jadi dasarnya hitam, lebih ke hijaunya, ada goldnya juga, tapi menurut gua agak kurang. Makanya akhirnya gua dan Kapten Adit, terutama Kapten Adit sih ya, memberikan ide. Gua nanya, Cap nih kira-kira gimana untuk merubah mobil warna ini biar lebih kelihatan lebih kalem, nggak bosenin. Akhirnya Kapten Adit menambahkan warna biru, itu bekas Toyota DX dia, Corolla DX dia, hanya beberapa mili kalau nggak salah, gue lupa berapa milinya, takarannya tahu Kapten Adit, dan akhirnya seperti ini. Jadi warnanya itu kadang ada abunya, birunya, kadang kalau misalkan ini, kalau kalian deketin sini, ini juga ada sedikit efek hijau di bagian sini, efek hijau dan goldnya juga ada ya kan. Tapi nggak terlalu kental. Karena apa? Karena memang gue nggak pengen banget terlalu efek banget atau terlalu kelihatan kayak siralik. Gue pengennya sih sebenarnya kelihatan kempling aja, sebenarnya kelihatan rapi, kinclong ya kan. Dan buat kalian yang nanya nih untuk ukuran velgnya ya kan, bentar sini, ini bagian velgnya ini gue pakai ring 16 TW37. Jadi TW37 ini adalah replika dari Focus TE37. Memang ya nggak apa-apa sih gue ngakuin kalau buat replika ataupun Taiwan gitu kan, karena memang ya menurut gue masalah TW ataupun ori itu hanya sebuah pride ya kalau menurut gue. Jadi buat kalian yang memang masih pakai replika ataupun kalian pakai ori, sebenarnya menurut gua nggak masalah. Kenapa? Kalau
misalkan kalian masalah TW ataupun ori itu hanya sebuah pride. Jadi budget dan juga yang namanya toleransi antar semua pecinta, pehobi dan penyuka otomotif itu menurut gua ada toleransinya. Jadi kita saling menghargai aja. Oke, balik lagi ke velg ini. Jadi velg ini ring 16 lebar 7 dengan bannya itu Hankook pakai 185 55 ring 16 ya kan, dan juga gue pakai spacer sekitar berapa ya, 16 mili atau 15 mili gitu ya. Jadi biar kelihatan fitmentnya oke, dan berdirinya enak banget gitu. Dan di bagian spion ini gue karbonin. Kenapa gue karbonin? Karena memang kan gue mengambil konsep itu adalah street racing look ya. Jadi biar ada kesan-kesan racing looknya juga ya kan. Jadi biar kita juga apa ya, menurut gue kayak ngerasa kalau karbon itu masih nempel dengan namanya racing ya enggak. Tapi ini karbon asli bukan stiker ya kan. Dan selain itu juga di bagian samping ini gue juga menambahkan selang air ya, terus juga gue menambahkan sunroof ini pakai RB1 sunroof gue ya kan. Dan juga oh iya, bagian belakang sini ini kan. Nah, untuk di bagian belakang ini gue tambahkan untuk spoiler. Nah, masalahnya di Grand Avega itu sangat amat susah nyari spoiler ya, yang bawaan dari Grand Avega-nya. Nah, akhirnya gue mau custom ini. Jadi ini bukan custom dari yang punya Grand Avega, tapi gue custom dari punya Jazz, Honda Jazz dengan model yang spoon. Mungkin kan kalian bertanya-tanya, bang gimana caranya masukin ngepasin ininya gitu kan. Ya akhirnya gue merelakan dua spoiler yang gue dapat dari Om Iqbal dari Anugerah Body Repair and Engine, 2 spoiler Jazz yang akhirnya gue jadikan satu, gue potong dan gue bikin rupa. Dan di bagian sini kita ingin lagi pakai fiber ya, jadi biar ngebentuk lagi, biar ngepas sama si bentuk bentukannya dari Grand Avega. Jadi buat kalian yang memang pengen custom mungkin bisa nanti langsung hubungin Adit aja kali saya kemarin, karena Adit yang custom ini spoilernya. Oke, dan kita mungkin pindah ke bagian interior ya. Nah guys, ini untuk di bagian interiornya ya. Kalau gue mau jelasin dulu tentang bagian interior si Avega bawaan ini ya. Jadi di bagian interior itu gue pertama kali ngangkat ini mobil, gue suka banget. Kenapa? Karena model dari dashboardnya, pintunya, door trim ya kan, sampai persneling-persnelingnya ini semua menurut gue, sampai speedometer ya terutama ya. Jadi tampilan speedometer itu jauh banget sama Hyundai di tahun yang sebelumnya ya kan, baik itu dari si Avega, Verna atau apapun, itu jauh banget dan lebih keren. Makanya kenapa waktu itu gua ngambil Grand Avega ini di tahun 2011 dari baru ya. Jadi oke, gue jelasin untuk modifikasinya. Yang gue lakuin di interior Grand Avega ini adalah yang pertama seperti yang kalian lihat langsung, ini ada setirnya gue ganti dari yang bawahnya, karena setir ini jadi kapten juga karbon, dia custom ya, custom karbon asli ya kan. Terus juga di bagian dan klaksonnya juga karbon juga ya kan. Jadi tampilan racing juga, dan ditambahin juga tachometer juga ya kan, tachometer Devi dari City, jadi temen gue Mas City. Dan ini dudukannya yang custom juga, kapten juga. Awalnya ya ini emang agak ketinggian sih sebenarnya ya untuk dudukannya, cuma ya udahlah nggak apa-apa loh, sudah terlanjur pasang. Dan untuk di bagian head unitnya gue ganti juga pakai Android, yang tadinya dia memang pakai OM-nya dari si Grand Avega ini. Avega tuh kalau nggak salah tuh bukan apa ya gue lupa deh, ntar juga gue cantumin deh. Dan ini gue ganti Android ya kan, karena biar gampang gitu, karena zaman sekarang kan juga denger lagu kalau nggak dari Spotify, kalau nggak dari YouTube ya kan. Dan juga di sini untuk sunroof ini gue pakai switchnya dari Honda Civic Nova ya. Honda Civic Nova ini gue pakai juga, dan interiornya bagian dari pilar plafon ya kan. Terus juga untuk bagian-bagian jok belakang juga gue trim lagi ya kan. Dan yang belum gue lakuin adalah di bagian panel-panel pintu. Terus juga panel ini masih warna silver, masih dari bawaannya. Kenapa masih belum gue ganti? Karena gini, terakhir kemarin gue pengen karbon ataupun gue cat lagi gitu. Jadi ada beberapa bagian-bagian si Grand Avega ini sulit untuk dibuka
yang gue takutkan adalah di saat nanti gue copot ataupun gue lepas, akhirnya ngebuat si dudukan-dudukan ini goyang, yang akhirnya jadi berisik di bagian interior. Nah ini gue masih cari akalnya, entah mau nanti di stikerin atau apa biar kelihatan rapi aja, tapi nggak dicopot ya. Karena kalau misalkan nanti di bagian ini dicopot dan dudukannya nggak pas, yang akhirnya ngebuat berisik untuk di bagian interior. Dan satu hal lagi untuk kalian yang pengen banget nanya tentang Grand Avega. Grand Avega itu untuk masalah kedap interior itu kedap banget. Jadi ya ini sangat kedap suara dari luar, sehingga jadi gue pernah kejadian waktu itu engine mounting gue bermasalah, tapi gue nggak tahu merasakan getaran-getaran dari mesin itu ke dalam interior itu tuh nggak nyampe. Sampai akhirnya sudah parah engine mountingnya dan patah. Jadi buat kalian, karena memang saking kedapnya, jadi interior Grand Avega ini kedap banget. Jadi sampai getaran dari si engine mounting yang bermasalah ini pun tidak terasa sama sekali di interiornya Grand Avega. Nah, jadi buat kalian yang pengen Grand Avega, untuk kalian yang mempunyai budget di bawah 100 juta, pengen punya mobil yang oke banget ya kan, menurut gua Hyundai Grand Avega itu sudah sangat menjawab kalau buat gue. Ya mungkin kalian bisa search juga ya kan, kalau Grand Avega itu apa aja sih kekurangannya, tapi kalau dari gue. Jadi buat kalian yang udah DM terus juga komen di YouTube juga menanyakan tentang Hyundai Grand Avega, kelebihannya apa, kekurangannya apa, mungkin udah gue jabarkan sedikit ya. Jadi memang Hyundai Grand Avega ini menurut gue buat kalian yang punya dana di bawah 100 juta itu udah cukup menjawab dan cukup ibaratnya melengkapi semua kebutuhan kalian ya, untuk dari segi kenyamanan, kaki-kaki, kedapnya juga. Cuma Grand Avega itu kalau kalian misalkan nih kayak shock breaker gitu, terutama shock breaker ya, untuk nyariin copotan agak susah, jadi kalian harus beli baru, itu baru ada ya. Tapi kalau misalkan yang lain-lain itu harga spare partnya juga nggak terlalu mahal, apalagi sekarang juga ya ada dari Tripindo itu Tripindo juga menjawab juga untuk semua spare part gitu, terutama di Hyundai Grand Avega ini. Oke deh guys, terima kasih buat kalian sudah menonton, dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan terima kasih juga buat kalian sudah nonton sampai detik. Oke, see you, bye bye.